Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita masuk dalam hari yang ke-33. Hari ini saya mau sharing tentang dari kasih karunia kepada kasih karunia. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ya ralaba shikara lama ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Oh, ku bersyukur Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Malam hari ini nyatakan kasih karunia-Mu buat kami, biar kami boleh mengalami kelimpahan kasih karunia itu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa dan saya percaya malam hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau akan mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah itu dalam hidupmu. Hari yang kemarin kita sudah mendengar tentang titah kasih karunia Allah. Hari ini kita mau melanjutkan titah ini, bagaimana kita mengalami dari kasih karunia kepada kasih karunia. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 16 dikatakan, karena dari kepenuhannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita dipenuhi di dalam Kristus. Dari kepenuhan Kristus dikatakan kita semua telah menerima. Bapak Ibu Saudara, karena kematian Yesus kita menerima, kita semua yang percaya telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama, kasih karunia adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk kita memperluas kerajaannya. Kasih karunia diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kasih karunia itu adalah kuasa untuk membangun, memperluas kerajaan Allah. Kita melihat di dalam Kisah 6 ayat 7. Murid-murid pada waktu itu dikatakan firman Allah makin tersebar. Dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saya percaya ketika kasih karunia dilepaskan dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, di tengah komsel kita, di tengah gereja, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara firman yang makin tersebar. Saya percaya di tengah masa pandemi ini, di tengah masa krisis ini, Tuhan sedang melepaskan. Tuhan mau dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Terima itu Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan firman Allah makin tersebar, jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu hidup kita makin berbuah. Dan sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saya percaya di tengah-tengah masa pandemi ini ada banyak orang-orang yang yang dipanggil untuk mengenal Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Di dalam Kisah 11 ayat 23 dikatakan, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan.
Kasih karunia Tuhan ini terlihat nyata di tengah-tengah jemaat di Antiokhia pada waktu itu. Barnabas ketika dia datang, dia melihat kasih karunia Tuhan dan dia menguatkan jemaat pada waktu itu untuk tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah kasih karunia Tuhan membuat kita tetap setia kepada Tuhan di tengah masa krisis ini, di tengah masa pandemi ini. Bapak Ibu Saudara, engkau tetap setia kepada Tuhan karena kelimpahan kasih karunia. Engkau menerima kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia. Kisah 14 ayat 26 dikatakan, dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Wow. Paulus dan Barnabas diserahkan kepada kasih karunia Tuhan dan mereka telah menyelesaikan. Wow, ini dahsyat. Bapak Ibu, kasih karunia membuat kita menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita melihat juga di dalam Kisah 15 ayat 40 dikatakan, tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang diutus, rasul-rasul pada waktu itu, mereka diserahkan kepada kasih karunia Tuhan untuk melakukan pekerjaan, untuk membangun, memperluas kerajaan Allah. Saya percaya buat Bapak Ibu Saudara yang rindu, engkau menerima kuasa kelimpahan kasih karunia itu untuk kau membangun kerajaan Allah. Mari kita buka hati kita untuk kita menerima kasih karunia itu dalam hidup kita. Kisah 18 ayat 27 dikatakan, karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Kasih karunia Allah membuat Apolos menjadi orang yang sangat diurapi. Bapak Ibu Saudara, kasih karunia adalah pengurapan, kasih karunia adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk kita membangun, melakukan pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Allah memampukan kita melakukan dan menyelesaikan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Kita melihat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Paulus berkata, hari ini aku seperti hari ini karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita menyadari hidup kita hari ini? Apa yang kau alami? Apa yang kau sudah lakukan? Apa yang terjadi dalam hidupmu? Engkau menyadari bahwa semua karena pekerjaan kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Tuhan membuat kita melakukan pekerjaan lebih keras, membuat kita menyelesaikan karena kasih karunia Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil kita menjadi kepala bukan ekor. Tuhan memanggil kita tetap naik tidak turun. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil setiap saudara untuk kita berhasil. Tuhan memberikan kita kasih karunia. Tuhan memampukan kita. Tuhan menyertai kita untuk kita menyelesaikan panggilannya, untuk kita berjalan di dalam panggilannya. Bapak Ibu Saudara, ada seorang hamba Tuhan, dia bersaksi bagaimana ketika dia masa remaja, dia pernah dikeluarkan dari SMU. Bapak Ibu Saudara bayangkan, tapi hari ini Bapak Ibu, oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, dia mendapatkan 2 gelar dari seminari yang top di dunia. Bapak Ibu Saudara, pada waktu dia dikeluarkan, dikatakan dia hampir tidak bisa membaca, dia hampir tidak bisa menulis dan mengeja. Tetapi hari ini dia telah menulis lebih dari 14 buku. Bapak Ibu Saudara, semuanya itu diselesaikan karena kasih karunia Tuhan yang tinggal di dalam dirinya, menyertai dia dan memampukan dia untuk melakukan hal-hal besar bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, mari renungkan tentang hidup kita. Kalau kita bisa ada seperti hari ini, kalau kita bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya melihat bagaimana kasih karunia Tuhan dalam hidup saya.
Saya dipercayakan boleh melayani ke luar negeri, melayani kepada bangsa-bangsa. Itu semua bukan karena saya bisa, bukan karena saya mampu, tapi karena kasih karunia Tuhan. Ketika tahun 99 Tuhan berkata, "Hendy, aku mau pakai kamu memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa." Saya berkata, "Tuhan, saya tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Gimana saya bisa menyampaikan kebenaran kepada bangsa-bangsa?" Tetapi Tuhan berkata, "Hendy, memang sekarang kamu tidak bisa. Karena kalau kamu bisa, kamu akan menjadi pribadi yang sombong. Kamu tidak membutuhkan aku. Tetapi Tuhan berkata, kamu akan bisa. Aku akan memberi kamu kasih karunia. Aku akan memampukan kamu." Bapak Ibu Saudara, saya mulai membeli Alkitab dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya mulai menghafalkan Filipi 4 ayat 13. "I can do all things through Jesus Christ who strengthen me." Saya dapat melakukan segala hal karena Tuhan memberi kekuatan kepadaku. Saya mulai memperkatakan, "I can speak English." Saya bisa berbicara bahasa Inggris. In Jesus name. I can speak English in Jesus name. Dan oleh anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, karena kasih karunia Tuhan, saya boleh melayani dengan berbahasa Inggris di Jerman, di Sydney, di Melbourne, di Thailand. Bapak Ibu Saudara, semua adalah karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kemampuan saya. Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan menolong setiap saudara untuk mencapai impian yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini adalah buatan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita adalah masterpiece, kita adalah bikinannya Tuhan, ciptaannya Tuhan yang sangat istimewa. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata, sungguh amat baik. Bapak Ibu Saudara, engkau diciptakan luar biasa. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Sebelum Bapak Ibu Saudara engkau dapat melayani Tuhan, Tuhan sudah punya rancangan atas hidupmu. Bagian kita hari ini, kita percaya engkau adalah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Bapak Ibu Saudara, engkau diciptakan dengan satu tugas yang mulia. Engkau diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, pekerjaan-pekerjaan mulia yang Tuhan telah persiapkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan mau engkau hidup di dalamnya. Buat anak-anak muda, engkau yang mendengar ini, biarlah engkau yakin dan percaya Tuhan punya rancangan yang besar atas hidupmu. Seburuk apapun masa lalumu, sehancur apapun hidupmu, Tuhan sanggup memulihkan. Kalau Tuhan sanggup memulihkan seorang anak muda yang sudah dikeluarkan dari sekolah, hari ini menjadi hamba Tuhan, lulus dengan mendapat gelar dari 2 seminari yang terkenal di dunia, dan menulis lebih dari 14 buku. Kalau Tuhan juga sanggup memakai hidup saya, seorang anak dari kampung yang bahkan di peta tidak bisa dilihat kampungnya di mana, tetapi Tuhan bisa memakai saya, Tuhan bisa memakai setiap saudara. Filipi 1 ayat yang ke-6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Ini adalah perkataan Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang pembunuh. Dia membunuh jemaat Tuhan. Bahkan dia ada ketika Stefanus dirajam dengan batu. Bapak Ibu Saudara, dia sering menulis di dalam tulisannya, di antara para rasul aku inilah yang paling berdosa. Bapak Ibu Saudara, tetapi Paulus menulis di kitab Filipi, dia berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Hal apa yang Paulus yakin? Dia berkata, yaitu Paulus begitu yakin kepada Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Dia yakin sepenuhnya bahwa Tuhan yang sudah memulai pekerjaan baik di dalam hidup kita, Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih setiap kita, dan Tuhan menetapkan kita pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap supaya apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikannya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, akan hal ini dikatakan Paulus yakin sepenuhnya Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik di tengah-tengah jemaat Filipi, Tuhan yang akan meneruskannya sampai kepada kesudahannya. Dia yakin hal ini. Kenapa? Karena dia yakin apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya. Kalau Tuhan sanggup mengubah hidupnya, Tuhan juga sanggup mengubah jemaat-jemaat di Filipi. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara,
Firman Tuhan yang sama. Tuhan percaya. Tuhan mau kita percaya bahwa Tuhan sudah memiliki rencana dan Tuhan percaya kita dapat menggenapinya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan percaya kepada kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Bapak Ibu Saudara, hidupmu, Tuhan mau hidupmu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan karena kemuliaan Tuhan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Kemuliaan Tuhan itu terpancar karena Roh Kudus tinggal di dalam hatimu dan akan memancar keluar, Bapak Ibu Saudara. Karena kemuliaan Tuhan itu ialah Roh, maka kita diubah. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita sedang diubah? Bapak Ibu Saudara, engkau sedang diubah. Berapa banyak engkau ketika engkau ingat hidupmu, kau melihat hidupmu hari ini, kau diubahkan. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Tujuan Tuhan menyelamatkan hidup kita bukan hanya sekedar kita masuk sorga, tetapi kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu Saudara, saya melihat hidup saya hari ini dibandingkan saya 20 tahun yang lalu. Saya mengalami hidup yang diubahkan, emosi yang disembuhkan, karakter yang diubahkan, dan saya sedang diubah di dalam kemuliaan yang lebih besar. Dan saya percaya Roh Kudus yang tinggal di dalam diri setiap Bapak Ibu yang percaya, engkau, Roh Kudus sedang mengubah hidupmu. Engkau sedang diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar sampai kita menjadi serupa segambar dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, inilah yang harus kita percayai. Kita adalah buatan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, yakinlah. Yakin sepenuhnya. Jangan setengah yakin. Yakinlah sepenuhnya. Tuhan yang memulai pekerjaan baik dalam hidup kita, Dia akan menyelesaikan sampai kepada kesudahannya. Dan kita diubah oleh Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita menjadi serupa seperti Yesus dalam kemuliaan yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara, miliklah keyakinan ini. Ketika Yesus dalam pelayanannya di dalam kitab Lukas, ketika satu kali Yesus masuk ke bait Allah dan Dia membuka kitab Nabi Yesaya dan Dia berkata, di dalam Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku. Bapak Ibu Saudara, biarlah perkataan ini, pernyataan ini kita juga yakin Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh sebab Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang miskin. Dan Tuhan, Roh Tuhan telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Biarlah ayat ini Bapak Ibu renungkan. Ganti dengan nama Bapak Ibu Saudara sendiri. Pakai bahasamu sendiri. Katakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan Allah ada pada Hendy. Oleh sebab Tuhan telah mengurapi Hendy, untuk Hendy memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Untuk Hendy, Tuhan telah mengutus Hendy untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan, penglihatan kepada orang-orang buta, ada kesembuhan, ada mujizat. Dan juga Roh Tuhan Allah telah mengurapi Hendy untuk Hendy memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan, orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Biarlah kita merenungkan firman ini sampai tersimpan di dalam hati kita. Deklarasikan, ucapkan, inilah titah kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, engkau perlu memberikan titah, engkau perlu memberikan perintah atas hidupmu sendiri. Lepaskan perkataan firman ini. Apa yang kau katakan itu akan terjadi dalam hidupmu. Renungkan, percaya, simpan di dalam hatimu. Apa yang tersimpan di dalam hatimu, apa yang kau ucapkan lewat mulutmu, itulah perkataan iman. Itulah yang mendatangkan kenyataan dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Tuhan adalah perkenanan Tuhan atas hidup kita. Kasih karunia Tuhan adalah perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Yesus berkata, perkenanan Tuhan ada atas hidupnya. Bahkan ketika Dia dibaptis, kita mendengar berkat Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.
Bapak Ibu Saudara, biar hari ini kasih karunia Tuhan dilepaskan. Kasih karunia Tuhan adalah perkenanan Tuhan atas hidupmu. Tuhan mau kita menerima kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan mau kita menyadari bahwa Tuhan berkenan atas hidup kita. Di dalam 2 Petrus 3:18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Bertumbuh dalam kasih karunia. Bertumbuhlah dalam kasih karunia ini. Terima setiap hari engkau menerima. Kau makin bertumbuh. Kau makin bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Kau makin mengenal Tuhan. Bagaimana kita bertumbuh? Bagaimana kita menerima kasih karunia ini Bapak Ibu Saudara? 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6 dikatakan, demikianlah juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Kita perlu mensubmitkan diri kita di bawah payung otoritas, di bawah payung pemuridan. Berilah diri Bapak Ibu Saudara dimuridkan, diayomi. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan mau kita datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan, untuk kita menerima kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan adalah kuasa yang Tuhan berikan untuk setiap saudara membangun kerajaannya, memperluas kerajaannya. Kasih karunia Tuhan menyertai saudara dan memampukan saudara melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Kasih karunia Tuhan adalah perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan atas hidup saudara. Tuhan akan membuat berhasil apa yang kau kerjakan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita menerima kasih karunia Tuhan ini dengan rendah hati. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara kau yang berkata, Tuhan Yesus, Bapa, aku mau menerima kelimpahan, kepenuhan kasih karunia itu dalam hidupmu. Hari ini buat Bapak Ibu Saudara kau yang mau, taruh tangan kananmu di hatimu. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang menaruh tangan kanan di hati. Bapa, kau melihat setiap tangan-tangan yang ditaruh di hati. Setiap anak-anakmu yang rindu dan berkata, Bapa, aku mau menerima, aku mau bertumbuh dalam kasih karunia. Aku mau bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Aku mau menerima kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia yang akan memampukan hidup Bapak Ibu Saudara untuk Engkau membangun, memperluas kerajaan Allah. Tuhan memberi Engkau kuasa untuk membangun kerajaan Allah, kuasa untuk memperluas kerajaan Allah. Tuhan memberi Bapak Ibu Saudara kasih karunia yang akan menyertai dan memampukan hidupmu untuk kau menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan, untuk kau melakukan perkara-perkara yang besar. Kasih karunia Tuhan adalah perkenanan Tuhan atas apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Tuhan berkenan akan hidupmu. Tuhan mengangkat engkau pada waktunya. Engkau ditinggikan, engkau dipromosikan Tuhan pada waktunya. Hari ini aku berdoa, apapun yang anak-anakmu sedang alami, baik tekanan, kesulitan, kesukaran, aku percaya kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih karunia Tuhan menyertai kami. Kami yakin sepenuhnya Engkau yang sudah memulai, Engkau akan menyelesaikannya sampai hari kedatangan-Mu Tuhan. Kami percaya karena Roh Kudus tinggal di dalam kami. Kemuliaan Allah tinggal di dalam kami. Dan kami sedang diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Di dalam kemuliaan yang semakin besar. Tuhan, aku berdoa, biar hari ini ada perubahan yang semakin nyata, yang terlihat di dalam hidup kami. Hari ini buat Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau putus asa. Karena ada bagian-bagian, ada hal-hal yang kau mau berubah, tapi engkau terus-menerus jatuh bangun di dalamnya. Sehingga engkau merasa dirimu tidak layak. Bahkan engkau menghukum dirimu sendiri. Engkau menyalahkan dirimu sendiri. Hari ini Tuhan berkata, kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan Tuhan kepada hidupmu, engkau akan diubah. Ketika engkau percaya, ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau akan diubah. Bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi kasih karunia itu akan mengubah hidupmu
dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kalau Tuhan sanggup mengubah seorang yang diputus sekolah, seorang yang dikeluarkan dari sekolah, seorang yang hampir tidak bisa membaca, menulis, bahkan mengeja, tapi mendapat gelar, dipulihkan Tuhan, mendapat gelar dari 2 universitas ternama, teologi ternama, dan bahkan menulis lebih dari 14 buku. Kalau Tuhan sanggup mengubah hidup saya yang tidak bisa berbahasa Inggris sampai bisa melayani dalam berbahasa Inggris, Tuhan juga sanggup mengubah hidup saudara. Tuhan sanggup mengubah karakter saudara, diubahkan. Tuhan memampukan saudara untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi Tuhan untuk memperluas kerajaannya. Terima kasih Bapa, aku melepaskan kasih karunia berlimpah-limpah dalam hidup kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, terimalah dengan iman apa yang Bapak Ibu Saudara dengarkan. Biarlah iman timbul dalam hatimu, simpanlah janji Tuhan dalam hatimu, dan terus renungkan, terus perkatakan. Maka perkataan Tuhan mendahului kenyataan yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati.